Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak salam itu? Ya, salam tilawati. Oke, bagaimana kabar kalian? Ustazah berdoa kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kalian di rumah, jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun supaya kalian terhindar dari virus-virus nakal. Oke, dalam video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi tematik 4H subtema 1 dan 2. Mari. Nah, di tematik kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi PPKN subtema 1 dan 2 yang akan membahas tentang keberagaman. Nah, secara umum dulu ya, Indonesia dilihat dari atlas ini terdiri dari beberapa pulau, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di setiap pulau ini, di materi sebelumnya, Bapak Ibu guru kalian sudah menjelaskan jika setiap pulau tentu ada suku-sukunya. Nah, setiap suku, misalnya di Jawa, itu ada suku Jawa, Sunda, Badui. Terus di Papua ada suku Asmat, suku Dani. Nah, setiap suku-suku yang mendiami suatu pulau pasti memiliki karakteristik. Apa itu karakteristik? Yaitu ciri khas. Nah, ciri khas setiap suku itu pasti akan menimbulkan keberagaman. Bisa dilihat warna-warna di setiap pulau ini itu bisa menimbulkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di keberagaman, tadi kan kita sudah membahas tentang keberagaman secara umumnya, yaitu ada di Indonesia. Kita kelompokkan lagi, keberagaman dalam 4H subtema 1 ini ada 3, yaitu apa saja? Keberagaman fisik, keberagaman kegemaran atau hobi, dan keberagaman sifat. Nah, satu-satu ya, Ustazah akan membahas tentang keberagaman fisik. Ini Ustazah sudah ada 2 boneka. Fisik itu bisa dilihat oleh mata, yaitu bisa dari tinggi badan, berat badan, jenis warna kulit atau rambut, dan pokoknya yang berhubungan dengan jasmani itu masuk ke keberagaman fisik. Contohnya aja di 2 boneka ini, apa sih yang terlihat berbeda? Nah, tinggi boneka. Kenapa Ustazah nggak pakai contoh manusia aja? Takutnya nanti body shaming kalau kita membanding-bandingkan fisik orang lain. Makanya Ustazah pakai peraganya boneka. Nah, lanjut ya. Tinggi boneka A dengan boneka B itu berbeda. Mana lebih tinggi mana? Nah, boneka B. Apalagi sih yang berbeda? Hidung mungkin ya. Kalau kita lihat dengan seksama, hidung boneka A itu mancung, hidung boneka B itu bulat. Nah, bisa itu masuk ke keberagaman fisik. Apalagi yang berbeda? Mungkin dari berat badan. Tapi kalau ini nggak bisa diukur ya berat badannya ya. Secara dilihat aja ya, tangan dari boneka B ini lebih besar dari boneka A. Nah, itu bisa masuk keberagaman fisik. Yang kedua adalah keberagaman kegemaran atau keberagaman hobi. Hobi, kalian tahu nggak sih hobi itu apa? Ya, hobi itu kegiatan yang kalian sukai. Contohnya, kalian punya hobi suka membaca. Terus, kakak kalian hobinya main e-sport atau game online. Terus adik kalian hobinya main puzzle atau apa itu. Terus bisa contoh lain, ayah kalian hobinya otomotif. Lalu ibu kalian yang hobinya suka memasak. Nah, itu bisa masuk keberagaman hobi dalam lingkup keluarga. Terus contoh lain keberagaman hobi di sekolah. Masuknya apa sih Ustazah? Ya, misal kalian pernah lihat nggak? Teman kalian itu sukanya membaca buku di perpus, atau lihat teman kalian waktu istirahat main catur, atau yang contoh lain anak perempuan hobinya berkumpul di suatu tempat pojokan kelas untuk saling bercerita. Itu bisa masuk keberagaman kegemaran atau hobi. Yang ketiga,
adalah keberagaman sifat. Apa sih itu yang maksudnya keberagaman sifat, peserta? Oke, peserta akan menjelaskan sifat seseorang atau individu atau anak-anak itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu bisa dibagi beberapa macam. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Masyarakat di sini bisa maksudnya tempat tinggal loh ya. Nah, sifat anak itu tadi peserta menjelaskan bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ada nih anak atau individu yang dia itu di rumah diajarin orang tuanya untuk saling atau suka berbagi, suka memberi atau menolong temannya yang sedang kesusahan. Ada temannya yang nggak bawa ballpoint, dia langsung tanpa disuruh sama bapak ibu guru langsung spontan ngasih pinjaman ballpoint. Nah, sifat itu, sifat suka menolong itu karena dia sudah diajarin orang tuanya. Jadi kalau sudah dimasuk di lingkungan yang berbeda, dia langsung otomatis punya sifat tersebut. Nah, misal contoh kasus lain nih, ada ya yang di rumah itu dia percaya diri, tapi ketika di lingkungan yang berbeda, dia itu bisa kurang percaya diri. Karena kenapa sih? Karena ada suatu hal. Makanya Bu Sabta sama guru-guru yang lain bilang, jangan saling membuli. Bully itu bisa verbal atau perkataan, atau bisa fisik. Fisik itu misalnya kayak mukul atau nendang. Bu Sabta yakin, atau guru-guru yang lain juga percaya, kalian melakukan itu karena bercanda, tapi tidak boleh ya, karena itu bisa menyakiti. Dan si anak yang kita bully itu bisa punya perasaan trauma. Nah, balik lagi ya ke kasusnya. Ada nih anak yang dia itu pertama masuk sekolah atau waktu pelajaran itu suka bertanya, atau dia punya perasaan penasaran, lalu dia bertanya. Tiba-tiba teman satu kelasnya itu bilang, ih apa sih tanya terus, ih apa sih. Nah, itu bisa menimbulkan sifat yang awalnya dia percaya diri, lama-lama tidak percaya diri. Nah, jangan seperti itu ya. Peserta yakin anak-anak Al-Azhar pasti tidak seperti itu. Nah, tadi peserta sudah menjelaskan tentang 3 keberagaman, yaitu fisik, hobi, dan sifat. Nah, coba kita masukkan 3 ini dalam suatu wilayah. Misalnya aja di Jogja. Nah, di Jogja itu kita sering dengar Jogja adalah kota pelajar. Kenapa sih Jogja itu masuknya kota pelajar? Ya, karena banyak universitas atau sekolah yang berdiri di Jogja. Selain itu, yang sekolah tidak hanya dari orang asli Jogja atau suku Jawa, banyak yang dari suku Batak, ada yang dari suku Minang, ada yang dari Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu datang ke Jogja untuk menimba ilmu. Selain itu, ada yang belajar, ada juga nih yang datang ke Jogja untuk bekerja. Tidak hanya yang dari Jawa-Jawa aja yang datang ke Jogja, juga sama yang dari Pulau Jawa. Selain Pulau Jawa, maksud wisata itu juga datang juga ke Jogja. Nah, kalau lihat orang yang tidak dari suku Jawa, misalnya Papua nih, itu kan kelihatan kontras banget dengan orang suku Jawa. Mulai dari jenis rambutnya, bukan jenis rambut ya maksudnya, tipe rambut. Nah, ada yang rambutnya ikal, terus warna kulitnya, logat bicara atau dialek itu juga berbeda. Misal lagi suku Batak itu logatnya tentu berbeda dengan orang Jawa. Nah, bagaimana sih sikap kita kalau melihat yang berbeda-berbeda seperti itu di Yogyakarta khususnya? Ya, kita seharusnya wajib menghargai. Karena kalau dilihat-lihat, kalau kita berteman dengan orang yang berbeda suku dengan kita itu malah tambah wawasan loh. Bisa, kita ini orang Jawa, bisa bahasa Jawa. Tapi kalau punya temen yang dari suku lain, kita bisa diajarin bahasa daerah secara gratis. Nah, selain di Yogyakarta, peserta ingin persempit lagi.
di sekolah. Nah, di sekolah banyak juga nih keberagaman fisik, sifat, dan hobi. Oke. Nah, di sekolah bisa persempit lagi di suatu kelas. Kalau di kelas 4 rata-rata itu jumlahnya 26 siswa. Nah, 26 itu pasti punya keberagaman karakter yang berbeda antara siswa absen 1 sampai siswa absen 26 atau 27. Terus punya fisik yang berbeda, punya hobi yang juga berbeda-beda pula. Tapi selain yang berbeda, ada sih teman-teman di kelas 4 itu yang punya hobi yang sama. Nah, bagaimana sikap kita kalau punya teman yang berbeda fisik dengan kita, berbeda hobi dengan kita, berbeda karakter dengan kita? Ya tentu sama, kita harus saling menghargai dan menghormati, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Misalnya aja waktu kalian menyampaikan pendapat di kelas, atau disuruh bapak ibu guru kalian untuk menyampaikan pendapat setelah diberikan materi. Ada nih salah satu siswa yang tidak setuju dengan pendapat kalian. Lalu kalian harus bagaimana? Harus marah-marah, terus nesu-nesu, atau ngambek dengan orang yang berbeda pendapat dengan kalian? Tidak usah, karena perbedaan itu seperti kalian membayangkan aja kalau melihat pelangi. Berbeda-beda kan warnanya? Nah, indah. Nah, seperti itu juga dengan kalau ada teman kalian yang berbeda pendapat dengan kalian. Anggap saja itu ilmu baru, berarti kalian bisa melihat atau mempunyai sisi yang berbeda, sisi pemikiran yang berbeda. Nah, sebaiknya kita saling menghormati dan menghargai. Kenapa sih Bu? Kok dari tadi kalau ada perbedaan kita harus saling menghargai dan menghormati? Karena kenapa? Semua perbedaan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak menghormati? Tentu Allah akan, kenapa sih kok tidak itu? Walaupun Allah tidak seperti itu ya, ini hanya contoh saja. Nah, bagaimana kita sikapnya? Ya wajib disyukuri karena itu sudah pemberian dari Allah. Untuk pensyukurannya gimana? Ya saling menghormati, menghargai, menyayangi, nggak usah saling bully atau mengolok-olok. Oke. Nah, serta rangkum dulu ya apa saja sih materi yang kita bahas hari ini atau di video kali ini, yaitu tentang keberagaman, mulai dari fisik, hobi, sifat, terus contoh sikap kita, bagaimana kalau menghadapi atau menemui tentang keberagaman, dan kita harus selalu bersyukur atas keberagaman yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang PPKN, materi keberagaman, subtema 1 dan 2, pesan wisata. Tetap ibadah, yaitu sholat, tadarus, tilawati, terus tetap belajar dengan materi apa yang Bapak Ibu Guru berikan ke kalian. Lalu jangan lupa olahraga supaya iman, tadi kan di awal sudah iman kita tingkatkan, imun kita tingkatkan melalui olahraga, dan habiskan makanan yang sudah orang tua kalian sediakan di rumah. Oke, jangan lupa yang paling penting nih, jangan lupa bahagia, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.